Ya, seperti yang kemarin kita bahas di hari Jumat, bahwasanya minggu ini adalah minggu yang paling sibuk, minggu terakhir bulan Juli, tapi juga bertepatan dengan segala agenda, termasuk agenda akhir bulan dan juga awal bulan. Di mana kita akan dapatkan data PCE di akhir bulan, tapi sekaligus juga akan dapatkan hal yang paling menegangkan, yaitu terkait dengan deadline tarif di tanggal 1 Agustus, dan juga termasuk data non-farm di hari Jumat. Semua itu yang akan kita perlu rangkum untuk hari ini, dan kelihatannya masih bisa berpotensi menciptakan gejolak pasar sepanjang minggu ini. Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market dari sejak hari Jumat jelas menjelang deadline, berarti banyak yang dikejar, yaitu kaitannya dengan kesepakatan dagang. Dan seperti yang disampaikan oleh Donald Trump di hari Jumat yang lalu, bahwa mereka sedang menggodok ataupun ya melakukan diskusi dengan Uni Eropa, dan waktu itu statusnya 50-50 ya, atau 50-50 untuk kemungkinan tercapainya kesepakatan. Walaupun sehari sebelumnya kita sudah dapatkan rumor bahwa mereka akan sepakat dengan tarif sekitar 15% untuk Uni Eropa. Tapi itu diredam oleh Gedung Putih, kemudian akhirnya juga disampaikan oleh Trump bahwa kemungkinan gagal masih bisa terjadi. Tapi yang terjadi pagi tadi adalah kurang lebih kita dapatkan konfirmasi terkait dengan kebijakan ataupun kesepakatan tarif sampai ke 15%. Ini persis dengan apa yang diperkirakan ataupun dirumorkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah data Amerika yang relatif lemah, kelihatannya berlanjut di hari Jumat kemarin. Walaupun mungkin teman-teman melihat ada keanehan di situ. Durable goods order-nya kalau lihat dari penulisan angka hijau, berarti kita anggap bahwa itu adalah lebih baik daripada ekspektasi. That mean positif ya untuk dolarnya. Tapi kemudian kalau kita cermati dibandingkan dengan preview 1 bulan sebelumnya, justru kelihatan banget bahwa itu adalah data yang lanjutkan titik pelemahan. Berarti dalam hal ini secara ya bisa dibilang secara keseluruhan ya, data-data ekonomi Amerika kecenderungannya menunjukkan pelemahan alias perlambatan ekonomi. Ya, berarti kalau begitu tekanan kepada Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve seharusnya kemungkinan akan semakin besar, dan itu mungkin saja akan kita lihat di pertemuan minggu ini. Oke, kita lihat dari kesepakatan tarif. Poin-poin apa saja yang dicapai dari kesepakatan tarif dengan Uni Eropa. Yang pertama jelas tarif 15% ini dirangkum atau dicakup atau tercakup untuk sebagian besar sektor. Kemudian ada kesepakatan untuk 0% untuk sejumlah produk termasuk semikonduktor, kemudian bahan kimia tertentu dan produk-produk lainnya, termasuk juga pesawat ya. Ada kesepakatan di situ pesawat dan suku cadangnya itu mungkin diartikan sebagai tidak dikenakan tarif ya. Kemudian juga masih akan ada beberapa data lainnya yang mungkin akan masuk list ataupun daftar yang dikecualikan ataupun daftar yang dikenakan tarif. Jadi kita akan tunggu kesepakatan ini secara detail lebih lanjut lagi, dan tentunya dengan mengunci kesepakatan ini berarti positif untuk euro. Anda bisa lihat pergerakan pagi ini euro kecenderungannya mengalami kenaikan, atau dengan kata lain dia dibuka dengan gap up. Walaupun tidak atau belum sampai ya bisa dibilang di atas 1.1800 ya. Tapi pada dasarnya ini persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Kalau terjadi kesepakatan deal berarti itulah positif untuk mata uang negara tersebut. That means kita mungkin akan melihat euro akan relatif kuat atau lebih kuat dibandingkan mungkin untuk sementara ini kita anggap saja untuk potensi US dollar atau bahkan termasuk dari pound sterling. Nah, catatannya ini akan negatif untuk emas. Itu sebabnya kalau misalkan lihat pagi tadi itu dibuka dengan gap down. Tapi apakah ini akan membuat dia tersungkur dengan deras dan juga akhirnya tertekan lebih lanjut? Ya belum tentu. Itu yang akan kita kupas di poin berikutnya. Oke, kemudian yang juga tak kalah menarik adalah terkait dengan kita ingin tahu respon atau reaksi Jepang ini sebelum seperti apa. Karena setelah tercapai kesepakatan dengan Amerika sebelum atau sehari sebelum kesepakatan dengan Uni Eropa, ya kita lihat ada beberapa statement dari Perdana Menteri Ishiba yang kecenderungannya sedang mempelajari poin-poin apa saja yang disepakati, kemudian juga bagaimana dengan reaksi selanjutnya bagi pasar. Sempat muncul rumor terkait dengan kemungkinan Ishiba akan mengundurkan diri, tapi terakhir kita sudah dapatkan denial ataupun penyangkalan, dan terakhir juga Perdana Menteri Ishiba sudah mengkonfirmasi bahwa dia sepakat dengan apa yang disepakati dari trade deal tersebut. Oke, ini adalah terkait dengan pernyataan dari Hayashi, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, yang dia katakan bahwa kesepakatan ini tentunya akan mengurangi atau memangkas ketidakpastian atau salah satu dari ketidakpastian terkait dengan kebijakan dagang Amerika. Tentunya ini juga yang kemarin kita sempat bahas. Berarti minimal dengan adanya kesepakatan itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena berarti salah satu dari sekian banyak ketidakpastian pada ekonomi global itu akan relatif terurai atau relatif reda.
Nah, dengan demikian juga potensi untuk kebijakan-kebijakan lainnya akan segera muncul, dan dengan catatan itulah disesuaikan dengan kebijakan ataupun kesepakatan dagang yang dicapai. Nah, di sisi lain, Deputi Gubernur BOJ Uchida menyoroti juga terkait dengan kesepakatan dagang tersebut. Ya, pada dasarnya yang saya lihat dari pernyataan Uchida ini, dia tidak berkomitmen ataupun dia tidak akan menekankan untuk potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Tapi yang jelas dia bilang bahwa kesepakatan dari perdagangan antara Amerika dan Jepang tentunya sedikitnya mengurangi beban ekonomi Jepang. Dan kalau memang ini ternyata terbukti bagus, terbukti baik untuk ekonomi Jepang, diharapkan berarti tingkat permintaan ataupun konsumsi domestik akan jauh lebih meningkat, dan itu berarti tingkat upah atau ya pertumbuhan upah itu akan relatif tumbuh dengan sendirinya. Kalau misalkan dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh BOJ dari sejak awal tahun ini 2025, maka seharusnya yang akan kita perhatikan adalah faktor pendukung yang bisa mendukung untuk kesepakatan ataupun kelanjutan dari kenaikan suku bunga dari BOJ. Nah, oleh karena itu, menurut Uchida, memang ada kecenderungan risiko pertumbuhan ataupun inflasi ini kelihatannya masih condong negatif. Tapi dengan terurainya salah satu dari ketidakpastian itu kesepakatan dagang tersebut, otomatis ini bisa mengurangi beban. Nah, otomatis yang kita akan lihat ke depan, yang perlu dicermati menurut Uchida adalah dampak dari tarif terhadap ekonomi secara keseluruhan, termasuk tentunya terkait dengan Jepang. Kalau ternyata bukan perbaikan ekonomi, malah kecenderungannya merusak ekonomi, maka mereka tidak bisa meyakinkan bahwa tren pertumbuhan upah itu akan berlanjut. Kalau tren pertumbuhan upah itu tidak berlanjut, maka itu akan berbahaya untuk kebijakan yang akan dilakukan oleh BOJ, yang artinya kemungkinan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut itu akan diragukan. Nah, ini dia yang mungkin juga akan menjadi faktor kesepakatan lain, yaitu kaitannya dengan deadline Amerika dengan China. Ya, di bulan Mei, di bulan Juni mereka lakukan pertemuan 2 kali berturut-turut, dan kita bicara tentang kesepakatan yang sudah dicapai, yaitu jeda atau yang sering dikenal atau disebut-sebut oleh media sebagai gencatan senjata dari perang dagang antara Amerika dan China. Dan mereka punya jeda 90 hari untuk melakukan penilaian dari apa yang disepakati bersama. Oke, yang perlu diingat di sini adalah deadline mereka itu akan jatuh di tanggal 12 Agustus. Kurang lebih 12 atau 11 hari dari deadline tarif secara global yang diberlakukan 1 Agustus ya. Artinya ini akan lebih mungkin bisa dibilang lebih memberikan exposure kepada market ataupun lebih ke penggerak market yang paling besar. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kesepakatan keduanya adalah untuk menilai ataupun bahkan ya bisa dibilang untuk meredam kekhawatiran dari perang dagang ataupun tekanan-tekanan dari masing-masing pihak. Nah, yang disepakati terakhir dari pertemuan waktu bulan Mei adalah bahwa tarif dari masing-masing pihak itu dikurangi 115%. Artinya Amerika mengenakan tarif dari 145% menjadi hanya sekitar 30%. Kemudian China sebaliknya pembalasan 125% itu hanya diberlakukan berarti sekitar 10% saja. Nah, poin kedua dari pertemuan bulan Juni adalah bahwa Amerika akan memberikan akses untuk ekspor chip. Ya, ini kaitannya dengan terbaru chip AI ya ke China. Kemudian sebaliknya China itu memberikan akses ke Amerika untuk bisa mengimpor rare earth mineral. Nah, poin ini sebetulnya sedang berjalan dan masih berjalan, dan sampai saat ini kalau menurut beberapa media ataupun beberapa artikel yang saya baca, kecenderungannya adalah kedua pihak ini saling menahan diri supaya tidak, ya bisa dibilang tidak memicu mungkin kebisingan ataupun konflik terkait dengan tarif. Nah, berarti harusnya yang akan kita lihat dalam waktu dekat adalah kesepakatan dari keduanya, apakah itu akan diperpanjang kembali tanpa menimbulkan mungkin kesepakatan baru yang lebih complicated, atau mungkin kita anggap tidak akan ada kesepakatan untuk memperpanjang. Kalau misalkan yang paling berbahaya adalah kalau ternyata tidak ada kesepakatan untuk memperpanjang. Dampaknya adalah kemungkinan mereka akan kembali kenakan tarif masing-masing yang lebih tinggi, dan itu berarti tarif akan kembali di atas 100%. Ya, tentunya dampaknya akan seperti apa? Dampaknya kita akan lihat pasar saham global itu akan kembali turun, dan kemungkinan safe haven emas akan mulai kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau terjadi kesepakatan, harusnya ini akan mengunci, ya bisa dibilang ketenangan bagi para pelaku pasar, termasuk mungkin juga sentimen terkait dengan inflasi ke depannya. Nah, tapi kita belum bicara tentang inflasi tersebut. Yang paling penting di sini adalah apakah mereka sepakat untuk memperpanjang jeda tersebut atau tidak.
Kalau ya, berarti kita akan lihat positif untuk risk asset, kemudian kalau tidak, berarti negatif untuk risk asset. Sementara emas, berarti dampak sementaranya adalah kemungkinan akan relatif tertekan terlebih dulu. Tapi hati-hati, apa arti kesepakatan dagang? Kurang lebih ini juga yang sudah pernah kita bahas di hari Jumat kemarin. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita kaitkan dengan trade deal atau kesepakatan, maka kalau iya terjadi kesepakatan dagang, maka berarti yang pertama paling potensial itulah inflasi itu akan lebih rendah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan tarif yang lebih kecil. Tarif yang lebih kecil akan menciptakan mungkin kestabilan pada ekonomi, termasuk juga tingkat kenaikan harga yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, ini berarti berujung kepada inflasi yang relatif lebih dingin, atau bisa dikatakan kenaikan yang tidak semenakutkan yang dikhawatirkan. Kemudian berujung kepada keputusan suku bunga dari bank sentral yang kemungkinan terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, sebaliknya, kalau ternyata tidak ditemukan kesepakatan, maka posisi yang paling memungkinkan itu adalah tarif akan lebih tinggi diberlakukan. Ini persis minimal yang kemarin kita lihat ya kepada Uni Eropa, sempat ada ancaman 30%. Kalau sampai deadline tarif 1 Agustus itu tidak tercapai kesepakatan, maka yang akan dilakukan atau diberlakukan oleh Trump adalah tarif 30% untuk Uni Eropa. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi kesepakatan. Oke, gambarannya, kalau ternyata tidak terjadi kesepakatan, andai saja tidak terjadi kesepakatan, maka dengan resiko bahwa tarif itu akan lebih tinggi, itu juga akan berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi lagi. Dan itulah yang menjadi poin utama dari sejak 3 bulan terakhir yang dikhawatirkan oleh Federal Reserve, atau dalam ini adalah Ketua Fed Jerome Powell. Nah, alhasil mereka menunda keputusan untuk penurunan suku bunga tersebut, atau dengan kata lain sama sekali tidak terpikirkan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi kira-kira dengan apa yang terjadi 1 minggu terakhir, kesepakatan dagang Uni Eropa, kesepakatan dagang dengan Jepang, termasuk juga mungkin nanti malam kita akan dapatkan kabar bagus juga dari Amerika dan China, maka seharusnya kita akan dapatkan poin yang pertama, yaitu kalau terjadi kesepakatan, berarti ada kemungkinan tarif-tarif itu lebih kecil dari yang dikhawatirkan, dan berarti inflasi lebih tinggi, dan berarti Fed dalam waktu dekat bisa mempertimbangkan penurunan suku bunga. So, kira-kira emas kemana? Ya, emas akan bergerak negatif untuk temporary, tapi kemudian karena ujung-ujungnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga jauh lebih besar, maka kemungkinan itu akan menciptakan kesempatan paling bagus untuk emas mengalami kenaikan lebih lanjut, dan itu akan berbarengan atau diiringi dengan kenaikan pasar saham. Cukup menarik ya. Dan semua kuncinya akan dilihat dari pidato Powell minggu ini. Tapi ya jangan berharap dengan suku bunga, karena suku bunga hampir bisa dipastikan kurang lebih akan tetap di 4,25-4,5%. Seperti yang kemarin kita juga sempat ungkap ya, bahwa yang paling penting saat ini adalah pidato Powell itu mengarah kepada sikap dovish. Semakin dovish berarti akan semakin positif untuk perkembangan lebih lanjut ekspektasi penurunan suku bunga. Dan suku bunganya itu kemungkinan baru akan terjadi di bulan September seperti yang mayoritas perkirakan, termasuk bank-bank besar. Cukup menarik. Berarti sinyal tersebut baru akan kurang lebih mungkin didapatkan dari Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Nah, berarti kalau misalkan kesepakatan ini bagus, ya otomatis yang akan kita lihat adalah posisi yang diharapkan itu adalah trade deal atau kesepakatan dagang. Kemudian terkait dengan deadline tarif tetap akan diberlakukan 1 Agustus. Kemudian ya semua market sudah mengantisipasi dengan sangat baik, sehingga akhirnya berujung kepada inflasi yang relatif lebih ringan alias tidak semenakutkan itu. Kalau begitu, berarti yang kita bisa harapkan juga terkait dengan pertemuan BOJ meeting. Ini kaitannya dengan kalau misalkan ternyata Fed bisa melunak atau bisa bergeser ke sikap dovish, maka yang hampir bisa dipastikan BOJ bisa bersikap lebih hawkish, dan itu berarti membuka peluang untuk menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya. Ya, kalau garis bawahi pertemuan berikutnya, bukan pertemuan minggu ini. Karena kedua bank kemungkinan minggu ini akan tetap bertahan, suku bunga tidak akan dirubah, dan pidato Gubernur Bank Sentral Kazuo Ueda itu akan menjadi cerminan ataupun fokus utamanya. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu ditunggu adalah kaitannya dengan apakah ada statement terkait dengan potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ya, garis bawahnya adalah tadi yang disampaikan oleh Ushida. Bank sentral itu hanya akan membuka peluang untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut kalau saja melihat ada potensi kenaikan upah yang berkelanjutan, dan itu berarti harus disertai dengan betul, kesepakatan tarif, berarti memperingan beban perusahaan, sehingga beban perusahaan itu akan nantinya laporan pendapatan mungkin akan lebih meningkat. Kalau pendapatan meningkat, tentunya mereka akan dengan mudah
menumbuhkan ataupun menaikkan upah. Dan itu berarti sesuai dengan persyaratan BOJ dari sejak awal tahun. Mereka hanya menaikkan suku bunga seandainya upah itu naik atau tumbuh, dan itu yang juga menciptakan inflasi yang lebih fresh, yang artinya hanya didorong oleh permintaan ataupun belanja domestik, bukan disebabkan kenaikan tarif apalagi kenaikan harga. Well, semua itu akan kita dapatkan nanti minggu ini. Kita akan lihat dari pantauan apapun pernyataan dari para guru Rosetta. Oke, berarti fokus minggu ini semua data ekonomi. Kita juga harus melihat dari data CPI dari Eropa dan juga inflasi PCE dari Amerika, yang kemungkinan itu adalah fokusnya di akhir bulan. Kemudian ada data GDP, baik itu dari Eropa ataupun dari Amerika. Dan tentunya yang paling memungkinkan, yang paling tunggu-tunggu lah non-farm payroll, termasuk juga deadline tarif yang berbarengan di tanggal 1 Agustus. Nah, kira-kira apakah kita punya peluang untuk melihat pergerakan yang mencurigakan nanti malam atau bahkan sepanjang minggu ini? Kita lihat nanti di live streaming sore hari ini.